Thank you sudah klik video ini dan selamat datang di channel Om Botak. Apa kabar kalian? Gimana puasanya hari ini? Semoga puasa kalian lancar sampai buka puasa nanti. Amin. Dalam video kali ini aku akan berbagi lagi cerita Urban Legend. Dimana dalam cerita Urban Legend kali ini ceritanya benar-benar serem guys. Jadi ada fenomena teror hantu andong pocong yang meneror rumah warga dan meminta tumbal manusia. Aku baca ceritanya sendiri sampai merinding dan bisa merasakan suasana saat itu yang amat mencekam. Oke, seberapa seramnya hantu pocong ini dan bagaimana ceritanya, kita langsung simak aja videonya. Eits, jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel ini, berbuat baiklah untuk selalu mensupport dengan klik tombol subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Mumpung bulan ini adalah bulan yang baik untuk mencari pahala guys. Oke, cerita Urban Legend kali ini berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Sidoarjo. Kembali lagi, antara percaya atau tidak, tapi bagi masyarakat Sidoarjo, cerita adanya hantu andong pocong ini sudah membuat mereka resah dan ketakutan di setiap malam. Diceritakan teror hantu andong pocong ini meneror warga setiap jam 11 malam dengan mengetok pintu rumah, dan apabila warga melihat atau bertatapan langsung dengan pocong ini, maka nyawanya tidak akan selamat dan akan meninggal di keesokan harinya dalam keadaan tengkurap. Keberadaan dari hantu pocong ini pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Hantu andong pocong ini sendiri menggemparkan warga Sidoarjo sekitar tahun 2007 sampai 2008 atau setelah bencana alam lumpur Lapindo di tahun 2006. Warga Sidoarjo menyebutnya hantu andong pocong karena kehadirannya selalu ditandai dengan suara gemerincing lonceng andong. Banyak cerita yang melatar belakangi hadirnya hantu andong pocong ini. Ada yang menceritakan bahwa katanya hantu andong pocong ini merupakan jelmaan dari sepasang pengantin yang kecelakaan ketika menaiki andong. Jadi diceritakan ada sepasang kekasih yang ingin menikah. Namun rencana mereka itu tidak disetujui oleh orang tua dari pihak perempuan. Tapi sepasang kekasih ini tetap nekat melakukan pernikahan tanpa restu dari pihak orang tua si perempuan. Mereka pun sudah mempersiapkan dan merencanakan dengan matang acara pernikahannya, layaknya acara pernikahan pada umumnya. Ya walau pada dasarnya perkawinan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang hanya dapat restu dari pihak orang tua laki-laki saja. Singkat cerita, rencana mereka untuk menikah diketahui oleh pihak keluarga si perempuan. Dengan tak sudi, pihak keluarga pun datang untuk mengambil putrinya. Namun sayang, mereka terlambat karena pengantin sudah menjalankan akad nikah yang bertulis sah dalam buku nikah. Setelah itu, tak lama pasangan pengantin ini menaiki andong yang akan membawa mereka berkeliling kampung. Nah, hal ini membuat pihak keluarga perempuan semakin tak terima. Mereka pun berusaha untuk menaik andong tersebut dan berusaha untuk menarik si pengantin perempuan. Terjadilah kericuan di atas andong. Karena merasa panik, kusir yang ada di depan tak sengaja melemparkan cambuk ke arah kuda, yang membuat kuda tersebut sontak berlari dengan cepat. Lalu kusir dan keluarga mempelai perempuan tersebut terjatuh. Karena tidak ada kusir yang mengatur laju kuda, kuda tersebut berlari kemana-mana tak beraturan hingga pada akhirnya andong yang mereka naiki mengalami kecelakaan dan mereka berdua terpental, sehingga membuat mereka serta kuda tersebut tewas mengenaskan. Dan dikabarkan arwah mereka tidak tenang dan meneror warga di sekitarnya. Tapi menurutku versi cerita ini agak janggal sih guys, karena teror yang beredar kan hantu pocong yang berjumlah satu doang, sedangkan di cerita ini yang meninggalkan sepasang kekasih. Jadi menurutku cerita ini hanya dibuat-buat untuk sekedar membuat masyarakat penasaran. Nah, ada juga beberapa orang yang mengisahkan hantu andong pocong ini adalah korban tumbal lumpur Lapindo yang masih menyembur hingga saat ini. Dikisahkan orang tersebut ditumbalkan untuk persembahan para penunggu lumpur Lapindo agar musibah yang menimpa tempat itu cepat mereda. Nah, akibat dari penumbalan ini, arwahnya jadi tidak tenang dan menghantui warga sekitar. Beberapa penduduk mengaku kerap dihantui andong pocong ini. Hantu andong pocong ini sering meneror warga dengan mendatangi rumah dan mengetok pintu di malam hari.
Mereka juga tidak mengetahui pasti wujud asli hantu Andong Pocong ini, karena mereka takut apabila bertemu atau bertatapan langsung ke hantu pocong ini. Mereka bukannya takut akan wajah seram dari hantu Andong Pocong, tapi mereka takut mati apabila bertemu dengan hantu Andong Pocong ini. Berdasarkan penuturan orang pintar yang ada di sana, hantu Andong Pocong digambarkan dengan sosok pocong menyeramkan bermata merah. Hantu Andong Pocong akan mendatangi rumah targetnya dengan membawa celurit untuk membunuh tumbalnya. Teror hantu ini membuat warga Sidoarjo menjadi ketakutan di setiap malam. Menjelang maghrib, warga sudah tidak berani keluar rumah. Toko-toko serempak tutup dan pos kamping jadi sepi dari penjagaan. Angka kriminalitas pun jadi menurun karena tidak ada yang berani keluar rumah pada malam hari. Warga memilih diam dan berdoa di dalam rumah ketika mendengar suara lonceng dan ketukan pintu di depan rumahnya. Nah, di versi selanjutnya, kisah teror Andong Pocong di Sidoarjo ini didapat dari akun Twitter bernama Ayahnya Arek, yang diceritakan kembali oleh pengguna TikTok bernama Drone AA. Dalam ceritanya, Arek si pemilik akun Twitter ini masih duduk di bangku sekolah dasar saat terjadinya teror hantu Andong Pocong ini. Dia tinggal di suatu desa di Sidoarjo. Saat itu, desanya sedang digemparkan dengan teror gaib hantu Andong Pocong. Setiap hari, hantu Andong Pocong berkentayangan mengelilingi desanya dan selalu mencari korban dengan mengetok pintu rumah di tengah malam. Setiap warga yang membuka pintu dan melihat sosok itu secara langsung, mereka akan kehilangan nyawanya dalam keadaan tengkurap. Dan kebanyakan para korbannya adalah perempuan yang masih perawan dan laki-laki dalam masa puber. Kejadian ini pun sontak membuat warga resah hingga membuat Arek diungsikan ke desa yang lain. Namun naasnya, meski telah diungsikan, ternyata desa yang baru dia tempati tersebut lagi-lagi juga diteror hantu Andong Pocong. Bahkan teror Andong Pocong ini juga terjadi di desa-desa yang lainnya. Asal-usul teror hantu Andong Pocong di Sidoarjo diduga terjadi karena dukun-dukun yang saat itu sedang melakukan sayembara untuk menghentikan semburan Lampur Lapindo. Mereka melakukan ritual dan mengorbankan hewan untuk dijadikan tumbal. Bahkan, para warga sempat melihat kalau ada salah satu dukun yang melempar kain kafan ke semburan lumpur lapindo. Nah, dukun ini diduga bersekutu dengan pocong untuk menghentikan semburan lumpur lapindo. Dan pocong itu meminta tumbal manusia sebagai gantinya. Namun, bukannya berhenti semburan lapindonya, malah hantu pocong itu meneror warga di sekitar dan meminta tumbal manusia. Warga kemudian mendengar kalau ada sayembara para dukun untuk menghentikan semburan lumpur lapindo, dan akhirnya mereka meminta agar ritual dihentikan. Semenjak sayembara itu dihentikan, terornya mulai mereda, dan teror hantu Andong Pocong menghilang dengan sendirinya. Nah, itu cerita hantu Andong Pocong yang sempat membuat warga sekitar Sidoarjo menjadi gempar dan resah. Terlepas percaya atau tidak akan cerita ini, kembali ke pribadi kalian masing-masing. Oke. Thank you sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir, dan sampai bertemu lagi dengan cerita urban legend lainnya yang pastinya lebih menyeramkan. See you.